Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Zakiah, guru SMA Negeri 1 Payakumbuh, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 8, yaitu tentang koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul-modul lainnya yang sudah kami pelajari. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan dahulu ini fasilitator saya, Ibu Sarah Sophia Hutapea, SPD MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Desviwati SPD MSI, dan saya sendiri adalah Zakiah, CGP Angkatan 8 Kota Payakumbuh. Jadi tugas CGP pada kesempatan kali ini adalah menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Nah, saya akan uraikan semua pertanyaan ini dalam deskripsi berikut. Sebagai seorang pemimpin, baik di kelas maupun di sekolah, kita harus mampu mengidentifikasi dan mengelola segala sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat dijadikan sebagai keunggulan sekolah dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi sekolah. Sekolah sebagai suatu ekosistem pendidikan yang di dalamnya terdapat komponen hidup atau biotik dan tak hidup atau abiotik satu sama lain saling berkontribusi, berkaitan dan saling berinteraksi dalam konteks kelangsungan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di level mikro. Nah, faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah peserta didik, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah. Nah, selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik juga memiliki kontribusi untuk kelangsungan proses pendidikan di sekolah. Di antaranya adalah keuangan, sarana, dan prasarana sekolah. Nah, dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah akan berhasil jika mampu memandang segala aset atau sumber daya yang dimiliki sebagai sebuah keunggulan, bukan memandang sebagai sebuah kekurangan. Nah, sekolah akan berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki tanpa lebih banyak memikirkan pada sisi kekurangan yang ada. Nah, dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau deficit based thinking. Pendekatan ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Nah, segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Nah, semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Dan pendekatan kedua adalah pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, implementasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di lingkungan kelas, yaitu bisa dalam bentuk murid dilibatkan dalam menciptakan lingkungan kelas yang nyaman sesuai impian murid, dengan memanfaatkan dan memaksimalkan keberfungsian sarana dan prasarana yang dimiliki, dan memfokuskan pada potensi atau kekuatan yang dimiliki murid dengan memperhatikan minat dan bakatnya untuk mengembangkan kreativitas murid. Kemudian guru memfasilitasi murid dalam mewujudkan kelas yang diimpikan dan mendukung daya kreativitas murid. Kemudian memanfaatkan sumber finansial untuk mendukung terlaksananya program pengelolaan sumber daya yang dimiliki di kelas. Kemudian melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu pengelolaan sumber daya yang ada di kelas. Nah, bagaimana implementasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di lingkungan sekolah? Bisa dalam bentuk berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait adanya rencana penerapan pengelolaan sumber daya berbasis aset untuk di kelas,
melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat atau guru lain mengenai pengelolaan sumber daya berbasis aset yang dimiliki di setiap kelas sesuai dengan karakter murid, kemudian berkolaborasi kepada seluruh warga sekolah dengan membentuk komunitas sekolah dalam membuat strategi pengelolaan sumber daya yang berbasis aset, kemudian memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk mendukung program pengembangan, dan memanfaatkan kekuatan atau potensi yang dimiliki yang belum diolah agar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian implementasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di lingkungan sekitar sekolah bisa jadi dalam bentuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua, murid untuk membantu kegiatan sekolah, kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan seperti KAN, Camat, Polres, TNI, BNN, Capil, Puskesmas, SMP di daerah sekitar, dinas pendidikan, dan lain-lain. Nah, kerjasama dengan home industry, kebudayaan di sekitar lingkungan sekolah untuk turut mengenalkan kearifan lokal masyarakat sekitar kepada murid. Lalu ikut mengembangkan kebudayaan masyarakat sekitar. Nah, menurut Green and Haynes tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul Asset Building and Community Development, ada 7 aset utama atau disebut sebagai modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Terdapat keterkaitan antara modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul-modul lain yang sudah kami pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat menuntun segala kodrat yang ada pada murid dalam mengembangkan potensinya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, apa hubungan antara modul 3.2 dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak? Yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan mengembangkan nilai dan peran guru penggerak, harapannya mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pengembangan komunitas sekolah berbasis aset atau kekuatan. Kemudian hubungan antara modul 3.2 dengan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Nah, guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu menyusun dan menerapkan visi dan misi guru penggerak untuk melakukan prakarsa perubahan suatu sekolah menjadi lebih baik. Hal ini menjadi modal manusia, yaitu guru, yang berkualitas untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran dan pengelolaan berbasis aset. Nah, apa hubungan antara modul 3.2 dengan modul 1.4 mengenai budaya positif? Yaitu inquiry apresiatif dengan pendekatan Bagja sangat relevan untuk melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Nah, perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya positif. Hubungan antara modul 3.2 dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi yaitu guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Selanjutnya, hubungan antara modul 3.2 dengan modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam pengelolaan sumber daya seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hal ini disesuaikan dengan potensi atau kekuatan aset yang dimiliki murid. Hubungan antara modul 3.2 dengan modul 2.3 tentang coaching adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran, guru mampu menerapkan teknik coaching dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah dan menuntun warga sekolah. Dan terakhir, hubungan antara modul 3.2 dengan modul 3.1 pengambilan keputusan, yaitu ketika mengambil keputusan sudah seharusnya dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki sekolah sehingga dihasilkan keputusan yang membangun dan berpihak kepada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, artinya seorang guru harus mampu memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik, merencanakan dan melaksanakan proses belajar yang berpusat pada peserta didik, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada peserta didik, serta melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah.
Dan, sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa aset sekolah itu adalah sarana yang tampak dengan mata di sekolah. Namun ternyata semua hal biotik dan, abiotik yang ada di sekolah dan sekitar sekolah bisa kita pandang sebagai aset untuk diberdayakan guna kemajuan sekolah. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa merencanakan sesuatu dengan memanfaatkan aset yang kita miliki itu akan lebih berpeluang untuk berhasil dibanding dengan kita memandang permasalahan atau gangguan untuk merencanakan sesuatu. Nah, seorang pemimpin tidaklah hanya berpusat pada suatu masalah dan kekurangan sekolah saja. Hendaknya mulai fokus pada kekuatan atau aset atau sumber daya yang dimiliki agar dimaksimalkan dalam pemanfaatannya serta mengembangkan komunitas dengan berbasis aset yang ada di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Sekian presentasi saya, terima kasih, salam dan bahagia.